Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Rafika Bara ingin menjelaskan tentang materi audit biaya umum dan efektivitas organisasi. Pengertian audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Tujuan audit secara garis besar, tujuan dilakukan audit adalah agar suatu perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, ada hal-hal yang menjadi tujuan dilakukannya audit yang disebut juga dengan asersi, yaitu 1. Kelengkapan, 2. Ketepatan, 3. Eksistensi, 4. Penilaian, 5. Klasifikasi, 6. Ketetapan, 7. Pisah batas, 8. Pengungkapan. Audit biaya jabatan atau pekerjaan. Secara umum, jabatan pekerjaan di suatu perusahaan dibedakan antara pimpinan dan pelaksana. Pimpinan adalah pegawai yang menduduki posisi struktural, sedangkan pelaksanaan pegawai non-struktural. Berdasarkan penggolongan itu, maka dikenal tingkat jabatan pimpinan dan tingkat jabatan pelaksana. Penilai besaran gaji berdasarkan tingkat jenjang jabatan merupakan kelaziman di perusahaan. Penilaian itu dapat dilakukan melalui bobot jabatan yang diukur melalui evaluasi jabatan. Audit biaya gaji upah. Gaji upah merupakan isu yang kritis dalam perusahaan apabila ingin mendapat menarik dan mempertahankan SDM yang kompeten. Audit sebaiknya memahami terlebih dahulu paradigma yang mendasari sistem remunerasi atau sistem penggajian. Audit biaya gaji dan upah lanjutan. Dengan mempertahankan paradigma baru, maka suatu sistem remunerasi atau penggajian idealnya 1. Berbasis keadilan eksternal, artinya berdasarkan nilai posisi jabatan yang dapat dibandingkan dengan pasar. 2. Berbasis kinerja dan kontribusi yang diberikan oleh pegawai. 3. Berbasis kelengkapan kompetensi, artinya kompetensi spesifik atau tertentu mendapatkan penghargaan tertentu, dan lain-lain. Audit biaya gaji dan upah. Dalam merancang dan menetapkan sistem remunerasi atau penggajian, perusahaan biasanya berpedoman bahwa gaji pegawai mencakup antara lain gaji tetap dan tunjangan yang menunjang kesejahteraan karyawan, besaran gaji pegawai lazimnya. Audit biaya gaji upah. Dengan demikian, pada sistem remunerasi atau penggajian baru, auditor perlu memeriksa jenis dan besaran komponen minimal yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan, antara lain 1. Gaji dasar, 2. Gaji variabel seperti insentif prestasi, 3. Penghargaan masa kerja atau tunjangan akhir masa bakti, 4. Iuran jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS, 5. Tunjangan hari raya atau THR per tahun, 6. Bonus per tahun bila kemampuan keuangan perusahaan pada tahun berjalan mencukupi, 7. Tunjangan pengobatan. Audit biaya pelatihan. Antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung mencakup biaya instruktur, biaya konsultan, biaya perancangan program, biaya materi pelatihan, ruang kelas, peralatan, biaya perjalanan. Sedangkan biaya yang tidak langsung mencakup biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan pelatihan, seperti biaya alat kantor, fasilitas yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan, termasuk imbal jasa bagi tenaga staf administrasi. Audit biaya pelatihan. Untuk mendapatkan gambar yang tepat dalam membandingkan antara beragam biaya pelatihan, disarankan untuk menggunakan rekrutmen model, di mana pada setiap tahapan training, net analysis, perancangan, implementasi, evaluasi, dilakukan perhitungan dan perbandingan biaya peralatan,
fasilitas SDM, dan material yang digunakan untuk masing-masing program pelatihan. Audit biaya pelatihan. Untuk menilai manfaat pelatihan, auditor harus mengkaji tujuan dari pelatihan yang sesungguhnya, apakah untuk mengurangi biaya produksi, mengurangi biaya lembur, ataukah untuk mempertahankan pelanggan. Hampir semua riset akademis dan praktis mengutarakan bahwa pelatihan memberikan manfaat. Penerapan pilot proyek di mana pelatihan yang lebih dulu diberikan pada sekelompok peserta akan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk menentukan apakah pelatihan tersebut akan diterapkan atau tidak diterapkan bagi seluruh pegawainya. Audit biaya pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi, departemen atau unit kerja SDM dapat dipandang dari dua sudut. 1. Perspektif struktur, dalam arti apakah perusahaan melakukan perubahan, peningkatan fungsi atau peran unit SDM yang berdampak pada penyempurnaan kebijakan sistem-sistem prosedur. 2. Perspektif individu, dalam arti apakah perusahaan melakukan peningkatan kompensasi pejabat. Audit efektivitas SDM dinilai dari spek-spek berikut. 1. Motivasi kerja setiap pegawai berbeda tergantung kebutuhan pribadinya. 2. Pengembangan diri, ini merupakan aspek penting dalam kehidupan seseorang. 3. Terwujudnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Audit kondisi lingkungan kerja. Perusahaan perlu melakukan audit terhadap penerapan program keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja seperti K3 sebagai cermin kepedulian perusahaan terhadap produktivitas dan kualitas kehidupan kerja SDM-nya. Audit kondisi lingkungan kerja lanjutan di Indonesia menerapkan program K3 mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 dan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 yang mencakupi 1. Komitmen dan kebijakan, 2. Perencanaan, 3. Penerapan, 4. Pengukuran dan evaluasi, 5. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Audit kondisi lingkungan kerja. Tindakan yang harus diterapkan dalam evaluasi manajemen K3 antara lain melakukan inspeksi lapangan, melakukan kajian ulang terhadap data tingkat kecelakaan dan kesehatan, melakukan analisis terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi. 4. Melakukan analisis pengelolaan keamanan yang menggunakan peralatan teknologi tinggi. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget itu kayaknya gue berapa menit.